Pernah nggak sih kamu ngerasa ada yang nggak beres dengan tubuhmu? Meskipun dokter udah bilang kalau kamu tuh sehat. Atau mungkin kamu sering khawatir berlebihan tentang penyakit tertentu. Dan faktanya, ternyata banyak orang yang mengalami kecemasan berlebihan tentang kesehatan mereka. Dan kondisi ini disebut hipokondriasis. Jadi bayangin nih, hidup kamu atau ya kamu hidup di mana setiap detak jantung yang terasa sedikit lebih cepat atau sakit kepala ringan yang terasanya sih kayak bom waktu. Nah, ini nih yang dirasain sama orang-orang yang mengidap hipokondriasis. Mereka hidup dalam ketakutan akan penyakit, bahkan ketika nggak ada bukti medis yang mendukung kekhawatiran mereka. Nah, kali ini kita bakal menelaah lebih dalam tentang gangguan tadi dan memahami kenapa sih pikiran kita bisa begitu kuat mempengaruhi kesehatan kita. Oke, pertama, apa itu hipokondriasis? Hipokondriasis atau gangguan kecemasan terhadap penyakit adalah sebuah kondisi di mana seseorang sangat khawatir akan penyakit tertentu. Bahkan ketika nggak ada bukti medis yang mendukung hal itu, mereka tetap dan seringkali merasa sakit, meskipun setelah diperiksa, kondisi tubuh mereka normal. Nah, sebelumnya, kamu pernah nggak sih ngedenger istilah tadi? Orang dengan hipokondriasis sering disebut dengan hipokonder. Mereka sangat sensitif terhadap setiap perubahan kecil dalam tubuh mereka dan cenderung bisa menafsirkannya sebagai tanda penyakit yang serius. Misalnya nih, kalau mereka merasakan sedikit sakit perut, nah, mereka tuh mungkin aja langsung berpikir kalau mereka mengidap kanker perut. Menakutkan gak sih? Kecemasan yang berlebihan ini gak hanya membuat mereka merasa gak nyaman, tapi juga bisa banget mengganggu kehidupan sehari-hari mereka. Mereka mungkin menghindari aktivitas sosial, bahkan kesulitan berkonsentrasi, dan mengalami masalah dalam hubungan mereka. Lalu, gimana sih pendekatan psikologi seperti teori humanistik dan kognitif memandang penyakit ini? Menurut Carl Rogers, seorang psikolog terkenal nih, setiap individu itu memiliki konsep diri atau gambaran tentang dirinya sendiri. Konsep diri ini terbentuk dari pengalaman hidup sehari-hari diri kita sendiri dan mempengaruhi cara kita memandang diri kita, juga dunia di sekitar kita. Ingat ya, konsep diri dan juga gambaran diri ideal. Pada orang dengan hipokondriasis, konsep diri mereka mungkin nggak sejalan dengan kenyataan. Mereka sangat mungkin memiliki citra diri yang negatif. Mereka merasa tidak cukup baik atau merasa rentan terhadap penyakit. Misalnya, seseorang yang selalu merasa nggak layak mendapatkan hal-hal baik, mungkin cenderung banget buat berpikir bahwa mereka akan jatuh sakit sebagai hukuman atas ketidaksempurnaan mereka. Ketidaksesuaian antara diri ideal dan diri nyata ini dapat memicu kecemasan yang sangat besar dan mendorong mereka untuk terus-menerus mencari tanda-tanda penyakit. Oke, masih dari teori humanistik nih. Berikutnya dari tokoh Abraham Maslow. Abraham Maslow ini seorang psikolog tentunya ya. Dia mengajukan sebuah teori yang namanya hierarki kebutuhan manusia. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah rasa aman. Dan kabarnya nih, untuk orang-orang yang memiliki gangguan hipokondriasis, mereka sangat fokus pada kebutuhan akan keselamatan ini. Mereka sangat takut akan penyakit dan juga kematian. Sehingga mereka terus-menerus mencari cara untuk merasa aman. Jadi, singkatnya deh, bayangin piramida Maslow sebagai sebuah tangga. Orang dengan hipokondriasis mungkin banget terjebak di anak tangga paling bawah, yaitu kebutuhan akan keselamatan. Mereka benar-benar sibuk berusaha memenuhi kebutuhan ini, sampai-sampai mereka mengabaikan kebutuhan lainnya.
seperti kebutuhan cinta, penghargaan, dan juga aktualisasi diri. Sekarang, yuk kita beralih ke teori berikutnya, atau teori kognitif yang diinisiasi oleh tokoh Aaron Beck. Nah, Aaron Beck ini seorang ahli terapi kognitif. Catat ya. Jadi dia tuh menjelaskan bahwa pikiran kita memiliki kekuatan yang besar dalam membentuk perasaan dan perilaku kita. Orang dengan gangguan hipokondriasis seringkali memiliki pola pikir yang negatif dan irasional tentang kesehatan. Mereka cenderung memperbesar gejala-gejala kecil dan menafsirkannya sebagai tanda penyakit yang serius. Oke, misalnya lagi nih. Kalau seseorang dengan gangguan hipokondriasis merasakan sedikit aja nyeri di dadanya, mereka mungkin langsung nih berpikir bahwa mereka terkena serangan jantung. Pikiran-pikiran negatif ini kemudian memicu kecemasan dan membuat mereka semakin yakin bahwa mereka benar-benar sakit. Masih di teori kognitif, tapi tokohnya yang berbeda, kita akan beralih ke Albert Ellis. Nah, sebagai seorang psikolog, ia menekankan bahwa penting loh peran keyakinan irasional dalam memicu gangguan emosi. Orang dengan gangguan hipokondriasis seringkali memiliki keyakinan irasional, seperti saya harus selalu sehat, atau jika saya sakit, hidup saya akan hancur. Nah, keyakinan-keyakinan irasional ini membuat mereka sangat takut akan penyakit dan membuat mereka terus-menerus mencari tanda-tanda penyakit. Mereka juga memiliki keyakinan bahwa tidak memiliki atau diri mereka ini nggak punya kendali atas kesehatan mereka sendiri, bahwa penyakit adalah takdir yang tidak bisa dihindari. Dari dua pendekatan dan 4 tokoh tadi, kita bisa nih melakukan perbandingan. Perbandingannya, pertama, kalau menurut teori humanistik yang Roger tadi, fokus utamanya ada di diri ideal versus diri nyata. Jadi, mekanisme utama adalah ketidaksesuaian diri. Sedangkan kalau di teori humanistik ala Maslow, fokus utamanya di hierarki kebutuhan dan mekanisme utama adalah fokus berlebihan pada keselamatan. Sedangkan kalau di teori kognitif ala Beck, fokusnya itu pada pola pikir negatif dan mekanisme yang muncul adalah hal-hal yang disebut sebagai katastrofisasi, juga personalisasi. Dan yang keempat, menurut Alice, fokusnya adalah keyakinan irasional. Maka mekanisme yang muncul berhubungan dengan gangguan ini adalah keyakinan mutlak tentang kesehatan. So, aku bisa sih ngasih sedikit ringkasan nih buat kalian yang mendengarkan hal ini. Jadi, kesamaan dari 4 tokoh tadi adalah semua teori sepakat bahwa yang namanya hipokondriasis adalah hasil dari interaksi antara faktor internal seperti pikiran, emosi, dan juga konsep diri. Dan juga faktor eksternal atau pengalaman hidup. Jadi kesamaannya tuh adalah interaksi ya antara faktor internal dan juga eksternal. Sedangkan perbedaannya, kalau teori humanistik ini lebih menekankan pada aspek emosional dan juga konsep diri. Sedangkan kalau teori yang kognitif, dia lebih fokus pada peranan pemikiran dan juga keyakinan. Nah, dengan memahami mekanisme munculnya hipokondriasis dari berbagai perspektif teori, maka aku harap sih bisa membantu kita untuk mengembangkan strategi-strategi yang bisa ditempuh, khususnya dalam pengobatan atau penyembuhan bagi orang-orang yang memiliki gangguan hipokondriasis. Dengan mengidentifikasi dan juga mengubah pola pikir yang negatif, memperbaiki konsep diri, dan mengelola kecemasan. Individu dengan hipokondriasis dapat meningkatkan kualitas hidup mereka asalkan memperhatikan mekanisme tadi. Jadi itu sekilas atau mungkin kepanjangan ya tentang hipokondriasis. Bentar.
Kayaknya ada yang kurang deh kalau misalkan kita juga nggak ngebahas tentang apa sih faktor yang mempengaruhi si gangguan tadi. Nah, jadi gini nih, ada beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya gangguan hipokondriasis. Nah, selain faktor internal seperti pemikiran dan juga emosi, ada juga nih faktor lingkungan yang bisa banget berperan dalam memicu atau memperburuk gangguan tadi. Misalkan kita ambil nih salah satu faktornya adalah keluarga. Nah, ketika seseorang tumbuh dalam keluarga yang sangat fokus pada kesehatan atau memiliki anggota keluarga dengan penyakit kronis, ini sangat memungkinkan bagi mereka untuk rentan mengalami hipokondriasis karena munculnya ketakutan-ketakutan. Terus juga media punya pengaruh nih, media massa sebagaimana yang kita tahu seringkali menyoroti penyakit-penyakit serius yang dapat meningkatkan kecemasan individu terhadap kesehatan mereka. Kemudian ada pengalaman masa lalu, seperti trauma medis atau pengalaman sakit yang parah di masa lalu, ini bisa banget buat memicu kecemasan yang berkepanjangan terkait kesehatan. Nah, sekarang ini juga penting loh untuk kita mengetahui gejala-gejala yang muncul tuh kayak gimana sih. Nah, yang pertama adalah perilaku pemeriksaan yang berlebih. Jadi, orang-orang dengan gangguan ini sering memeriksa tubuh mereka, mencari tanda-tanda penyakit secara berlebihan. Kemudian yang kedua, menghindari situasi atau aktivitas yang dianggap beresiko. Misalnya, menghindari tempat-tempat ramai atau makan tertentu. Ketiga, mencari pendapat medis secara berlebihan. Sering mengunjungi tuh kayak dokter atau mungkin klinik dan mencari informasi medis di internet gitu sampai akhirnya dia kayak self-diagnosis. Kemudian yang keempat adalah kesulitan dalam menjalin hubungan. Karena kecemasan-kecemasan yang berlebih tadi, akhirnya orang ini tentu bakal ngerasa keganggu dalam kehidupan sosialnya atau hubungan intrapersonal. Pertanyaannya, ada nggak sih pengobatannya? Tentu ada. Nah, kalau misalkan dari beberapa literatur sih, yang paling dianjurkan adalah dengan menggunakan terapi kognitif behavioral. Jadi, ini tuh pendekatan yang diklaim sangat-sangat efektif dalam mengobati hipokondriasis atau yang disebut juga terapi CBT gitu kan. Nah, jadi terapi ini tuh bakal membantu orang-orang dengan gangguan tadi mengidentifikasi dan juga mengubah pola pikir negatif mereka. Terus juga mengembangkan keterampilan untuk mengatasi kecemasan. Selain CBT juga ada terapi obat-obatan yang dapat diberikan untuk mengelola gejala kecemasan yang parah. Tapi yang harus digarisbawahi adalah yang namanya pengobatan tentu harus melibatkan orang-orang profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, terakhir deh pencegahannya. Pencegahannya adalah yang pertama adalah membangun gaya hidup yang sehat. Olahraga teratur, makan makanan bergizi, dan cukup tidur dapat membantu meningkatkan kesehatan fisik dan juga mental. Ingat ya, jangan begadang. Kemudian ada juga dengan mengolah stres. Teknik relaksasi seperti teknik pernapasan, meditasi, atau yoga ini juga bisa mengurangi kecemasan. Dan terakhir adalah mencari dukungan sosial. Tentunya orang-orang atau kita-kita nih yang mungkin punya gangguan tadi harus berbicara dengan teman, keluarga, atau juga mencari kelompok dukungan untuk memberikan rasa nyaman dan mengurangi perasaan terisolasi. Jadi, singkatnya nih, ini beneran kesimpulan ya, karena nggak bakal ada tambahan segmen lagi gitu kan. Hipokondriasis ini adalah gangguan kompleks dengan berbagai faktor penyebab. Memahami interaksi antara faktor biologis, psikologis, dan juga sosial ini bakal penting banget untuk mengembangkan strategi pengobatan yang efektif.
Oke, jadi ada ya. Nah, dengan pendekatan yang kalau disebut sih kata orang-orang akademis komprehensif gitu kan, atau menyeluruh, bener-bener mendalam. Orang dengan gangguan hipokondriasis dapat belajar untuk mengelola kecemasan mereka hingga bisa meningkatkan kualitas hidup mereka dan menjalani hidup dengan lebih sehat dan juga bahagia. Oke, jadi segitu beberapa hal yang bisa aku bagikan tentang hipokondriasis. See you!